Siap dulu. Record. Share sound juga nggak? Ini apa? Oke. Yang akan kita pelajari di tema 5 dan tema 6. Nggak banyak-banyak anak soli, hari ini kita cuma belajar 2 materi penting. Di satuan panjang dan satuan berat. Oke, loading ya sebentar. Tadi kita sudah berdoa. Lanjut. Oke, di sini Bu Laras ada peraturan yang harus anak-anak patuhi. Yang pertama, kalian harus sudah menyiapkan alat tulis dan buku catatan. Sudah ya? Buku berhitung. Yuk, yang belum diambil, silahkan diambil dulu. Sama alat tulisnya ya, jangan lupa. Kemudian, sambil mengambil alat tulis, bisa didengarkan ya, Bu Laras. Saat guru menerangkan, anak-anak tidak boleh menulis. Nanti akan ada waktunya untuk menulis. Kemudian mematikan mikrofon ketika guru menerangkan. Sudah ya, Bu Laras sudah mute semua. Kemudian tidak bermain dengan coret-coret ketika guru menerangkan. Nah, ini hobinya orang-orang kreatif nih biasanya. Tapi sudah tidak bisa coret-coret sekarang. Oke, sudah diambil ya bukunya? Oke, sepertinya sudah. Bu Laras sudah melihat pada ngambil semua bukunya. Oke, sip. Langsung saja. Hari ini kita akan belajar 2 materi penting, yaitu satuan panjang dan satuan berat. Nah, ini materi ini insya Allah akan diujikan melalui PTS ya. PTS besok, minggu depan. Nah, yang keluar adalah 2 materi utama ini, yaitu satuan panjang dan satuan berat. Yang dipelajari ada apa saja sih alat ukur dari satuan panjang dan satuan berat. Kemudian mengkonversi satuan panjang dan berat. Dan yang terakhir soal cerita. Oke, kita akan mengingat kembali apa saja sih alat ukur panjang itu. Nah, di kelas 2 ini alat ukur panjangnya masih di satuan sentimeter dan meter. Nah, yang pertama yang ada di layar kalian, coba dilihat. Ada warna kuning. Apa ya namanya? Betul, namanya adalah penggaris. Nah, penggaris ini biasanya untuk mengukur panjang buku, panjang pensil, panjang penghapus, dan benda-benda yang tidak terlalu panjang. Kalau anak-anak di rumah biasanya punya penggaris yang panjangnya 30 cm, 30 cm, atau kalau lebih panjang lagi biasanya ada yang 50 cm. Ya. Nah, jadi kalau mau ngukur panjang ruangan, nggak pakai penggaris dong. Nah, kemudian lanjut, ada alat ukur yang kedua. Alat ukur yang kedua, nah ini adalah meteran pita. Nah, Bu Laras kemarin sudah ngecek ya, latihan soal-soalnya anak-anak, kebanyakan pada jawab ini adalah meteran kain. Nah, boleh, tapi yang lebih tepat adalah namanya meteran pita. Nah, ini untuk mengukur kain, panjang celana, panjang kain. Biasanya digunakan oleh ibu-ibu penjahit atau bapak-bapak penjahit ya. Panjang baju juga bisa diukur menggunakan meteran pita ini. Kemudian lanjut. Nggak usah. Ini diklik lagi seperti itu. Nah, ini alat ukur yang ketiga yaitu meteran roll kecil. Kalian sudah pernah lihat ya ini? Nah, biasanya itu untuk mengukur panjang dan lebar ruangan. Nah, ini baru kalau mau mengukur panjang dan lebar ruangan, pakai meteran roll kecil, bukan penggaris ya. Kemudian panjang jendela, tinggi pintu. Nah, ini biasanya kalau ayah kalian atau paman kalian sedang berbenah rumah
atau lagi bangun rumah, biasanya ada meteran ini. Biasanya digunakan oleh tukang-tukang ya. Oke, lanjut. Di sini ada meteran roll besar. Nah, yang belum kita praktekkan adalah meteran roll besar ini. Besok kita rencanakan ya anak-anak biar bisa melihat bagaimana bentuknya meteran roll besar, terus bagaimana cara penggunaannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang lapangan, panjang ruangan, panjang kolam, dan benda-benda lain yang lebih panjang atau lebih lebar. Oke, sudah paham ya? Ada 4 macam alat ukur yang kita pelajari, dan semuanya itu masih kita pelajari di satuan sentimeter dan meter, ya. Ini kok coba gini, Mbak? Kata dicentang. Apa ini? Oh, ini. Oh, maaf anak-anak, tadi kayaknya videonya terjeda. Nanti belaras ulangi lagi ya, belaras lihatin. Nah, ini ada pertama alat ukur panjang, ada penggaris. Kemudian ada meteran pita. Ada meteran roll kecil dan meteran roll besar. Nah, masih ingat ya anak-anak bagaimana caranya mengukur suatu benda menggunakan penggaris? Mulai dari angka 0 sampai angka 1 anak-anak. Betul, mulai dari angka 0. Ya, Bularas tadi sudah menyinggung satuan panjang yang kita pelajari hari ini adalah sentimeter dan meter. Nah, ini harus anak-anak sudah hafal di luar kepala ya. 1 meter adalah 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, untuk biar lebih mudah, Bularas ada tangga nih. Namanya tangga satuan panjang. Yuk kita lihat. Nah, coba dulu, tebak dulu. Bisa nggak nih kalian mengukur panjang benda? Boleh diketik di chat ya. Bularas cek-cek deh. Berapa panjang penggaris ini? Coba. 7 cm. Mbak Askia sudah menjawab. Wah, the first. Betul, 7 cm. Coba kita tebak lagi yuk. Mas Altaf juga betul. Mas Algio juga betul. Yuk, cepat-cepatan. Kilat. Berapa nih panjangnya? Mbak Hunaifa. Mbak Askia 3 cm. Oke, Mbak Caca betul. Ya, panjang penghapusnya adalah 3 cm. Lanjut. Berapa panjang krayon ini? Oh, masih pada jawab yang penghapus. Oh, pinter banget anak-anak solih kita. 7 cm. Oh, ada yang 6, ada yang 7. Yang benar yang mana nih? Ya kita lihat dulu. 7 cm anak solih. Betul. Lanjut. Kuis yang terakhir, pensil. Berapa sentimeter ya? Syabila Putri, bener ini. 6 cm. Mbak Caca, Mbak Kean jadi salah Mbak Kean. Mas Kean. Iya betul. Oke, buku jawab anak solih sudah bisa semua ya bagaimana cara menghitung atau mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Oke, next. Nah, ini yang Bularas bilang tadi, tangga satuan panjang. Nah, yang kita pelajari baru sampai sini dulu ya, anak solih. 3 tangga dulu. Yang paling atas meter, kemudian kosong, kemudian sentimeter.
Diingat-ingat, kalau turun itu dikali 100 atau nolnya ditambah 2. Kalau naik dibagi 100 atau nolnya dikurangi 2. Nih contohnya. 1 meter ke sentimeter. Berapa ya? Naik atau turun? Turun, betul. Kalau turun dikali 100 atau ditambah nolnya 2. 1, terus ditambah belakangnya nolnya 2. Berarti 100. Gampang banget ya? Gampang banget ini. Kemarin kita juga sudah latihan. Kemudian kalau 10 meter. Jadi 10 ditambah nolnya 2. Nolnya jadi 3 deh. Iya, jadi 1000 cm. Kalau 120 meter, tinggal ditambah nolnya 2 juga di belakangnya. Jadi 12.000. Betul. Sekarang bagaimana kalau kita balik? Dari satuan sentimeter ke meter. Berarti naik ya. Naik 2 tangga. Nah, naik 2 tangga dibagi 100. Atau nolnya dikurangi 2. Gitu ya. 100 cm sama dengan 1 meter. 3000 cm sama dengan 30 meter. 15.000 cm sama dengan 150 meter. Mudah sekali ya. Nah, ada latihan soal kilat. Coba boleh kalian screenshot. Nanti Bu Laras akan tanyakan di grup. Ditulis ya, Mas. Waktunya 1 menit. Waktunya 10 detik. Kalau dari meter ke sentimeter, nolnya tambah 2. Kalau dari sentimeter ke meter, nolnya dikurangi 2. Yuk di screenshot dulu biar tidak hilang nih. Hitungan ketiga sudah screenshot semua? 1, 2, 3. Nanti akan Bu Lara share ya ini di grup. Latihan soal kilatnya harus sudah dikerjakan. Oh, ini baru ada yang ngerjain satu-satu. Oke, sepertinya sudah bisa semua. Sekarang kita akan lanjut. Nanti balas lagi ya latihan soal kilat ini. Nah, kita masuk ke soal cerita. Soal cerita, di sini ada ahli listrik akan memasang kabel di sebuah rumah. Panjang kabelnya adalah 100 cm, 2 meter, 300 cm, dan 1 meter. Berapa meter panjang seluruh kabel yang dipasang? Ini record nggak ya? Record. Yang pertama-tama kita cari kata kuncinya dulu. Kalimat kunci. Nah, di sini ada berapa kabel ya? Sudah Bu Laras tandain ya. Ada 4 kabel yang berbeda warna dengan berbeda panjangnya. Kita tulis kalimat matematikanya dulu. Kalau yang ditanya berapa meter panjang seluruh meter, berarti kita rubah ke meter. Ya teman-teman, berapa ya? 100 cm. Berapa meter? 1 meter. Ditambah 2 meter, tetap 2 meter. Ditambah 3 meter. Ditambah 1 meter. Iya, lalu kita jumlahkan deh. Berapa? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1. Wah, Mas Adila sudah jawab betul. 7 meter. Nah, jangan lupa untuk kesimpulannya. Ditulis ya. Jadi panjang seluruh kabel yang dipasang adalah 7 meter. Wah, udah pinter banget nih anak-anak kelas 2. Nah, boleh yang sambil mencatat, kalau belum selesai mencatat, boleh di screenshot ya materinya. Lanjut. Soal yang kedua. Inu dan Yoga membuat layang-layang. Mereka membutuhkan bambu.
Bambu yang ada panjangnya 2 meter. Nah, ayah memotong bambu tersebut 100 cm. Sisa bambu yang belum dipotong adalah, nah kalau ada kata memotong, kira-kira kalimat matematikanya bagaimana ya? Yuk ditulis dulu. Betul, 2 meter dikurangi 100 cm. Ini kalimat matematikanya. Kemudian yang ditanyakan di 200 cm dikurangi 100 cm. Berapa ya? Betul, 100 cm. Ya betul nih, udah ada yang nebak 100 cm. Betul. Jadi panjang sisa bambu adalah 100 cm. Mudah juga ya. Kalau satuannya sama, tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau satuannya berbeda, kita rubah dulu ke satuan yang ditanyakan. Wah, pintar semua ini Mas Nabil. Mas Gibran juga pintar sekali. Sip, mantap juga. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu alat ukur berat. Nah, di sini Bularas ada beberapa alat ukur yang ada seperti di buku paket kalian. Yang pertama, ada timbangan mekanik. Timbangan mekanik ini biasanya digunakan untuk mengukur beras satu sak. Satu sak itu apa coba satu sak? 25 kilo. Iya, kemudian semen, kemudian sekarung gula. Nah, biasanya timbangan mekanik ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang berat dan besar. Gitu. Kalau pakai nimbang berat badan kalian bisa nggak pakai ini? Bisa. Kemudian ada yang warna merah ini. Namanya adalah timbangan meja. Biasanya untuk mengukur 2 kg telur, 1 kg daging, 3 kg gula, seperti itu. Nah, ini barang-barang dagangan kelontong. Biasanya digunakan orang-orang yang ada di pasar atau ada di warung-warung seperti itu. Nah, timbangan ini perlu kalian ketahui ada bobot maksimal. Jadi hanya bisa sampai sekitar 10 kg saja. Jadi itu udah maksimal. Nah, pertanyaannya Bularas, kalau kalian mengukur berat badan kalian pakai timbangan meja, bisa nggak? Didudukin? Nggak bisa ya, nggak bisa karena tidak muat ininya. Gandulnya juga tidak ada yang sampai berat badan kalian. Nanti jebol adanya. Oke, dua timbangan ini jangan sampai kebalik ya. Yang pertama timbangan mekanik, yang kedua timbangan meja. Kemudian yang ketiga ada timbangan dapur, dan yang keempat ada timbangan digital. Kalau timbangan dapur ini biasanya untuk mengukur gandum, gula, bubuk kopi, gitu. Nah, biasanya digunakan oleh pedagang buah dan pembuat kue. Pernah lihat ya yang timbangan dapur? Kemudian yang terakhir ada timbangan digital. Nah, ini biasanya kalau kalian mungkin pernah ke supermarket, ke Superindo, biasanya ada timbangan digital. Mungkin bentuknya nggak seperti ini, tapi modelnya sama, yaitu menggunakan digital. Jadi angka beratnya itu muncul secara digital, ada angkanya. Nah, biasanya untuk mengukur di laundryan juga biasanya pakai timbangan digital juga ya. Kemudian belanjaan di supermarket seperti di Superindo, seperti apa kalau kalian nimbang beli ikan gitu kan di supermarket gitu. Jangan sampai lupa ya, timbangan digital, timbangan dapur. Selanjutnya, nah ini ada satuan berat. Satuan berat yang kita pelajari masih di satuan kilogram, ons, dan gram. Tapi kalian perlu ketahui keseluruhan satuan berat yang ada, yang kita gunakan. Di sini ada kilogram sampai miligram. Nah, kalau disingkat anak-anak bisa dihafalkan. Jadi Kiai Haji dapat gelar dengan cara mengaji. Nah, K ini mewakili kg, kilogram, H, haji, hektogram, D, dekagram, G, gram, D, desigram,
C sentigram, dan M miligram. Nah, sekarang kita akan lebih singkat lagi. Satuan berat yang kita pelajari, ada 4 tangga ya. 4 tangga, kilogram, hektogram, dan gram. Nah, hektogram ini atau ons ya anak-anak, jangan lupa. Oke? Peraturannya sama seperti yang tadi. Setiap turun 1 tangga dikali 10. Kalau naik 1 tangga dibagi 10. Gitu ya, anak Salih? Mudah banget ya. Yuk, ada soal nih, coba. 1 kilogram berapa ons ya, anak-anak? Kilogram ke ons, berarti turun 1 tangga. Nolnya ditambah 1. Berapa ya? Waduh, belum ada yang nebak nih. 1 kilogram berapa ons ya? Kok pada jawabnya 1? Kan turun 1 tangga. Baru Mas Kianta yang benar. 10 ons. Betul, 1 dikali 10. 10 ons. Kemudian, coba nih, kalau 2 kilogram berapa ons? Sepi. 2 kilogram berapa ons ya? Betul, Mas Abiyu yang pertama, 20 ons. Kemudian 17 kilogram berapa ons? Nolnya ditambah 1 juga. 170 ons. Betul. Nah, kalau 10 ons berapa kilo? Oh, ini sudah dibalik. Ons ke kilogram berarti naik. Kalau naik, nolnya dikurangi 1. Naik 1 tangga, nolnya dikurangi 1. Naik 2 tangga, nolnya dikurangi 2. 10 ons berapa kilogram ya anak-anak? Wah, udah pada nebak nih, betul-betul semua. Mbak Caca, betul, 1 kilogram. Kemudian, 200 ons berapa kilogram? Naik 1 tangga. Berarti nolnya dikurangi 1. Betul, 20 Mbak Neva. Yang tercepat 20 kg. Betul. Mas Rosan juga betul 20 kg. Wah, Mas Akbar tidak mau ketinggalan. Betul, 20 kg. Keucapan asali sekarang kita ke yang gram. Dari kilogram ke gram. Kalau tadi turun 1 atau naik 1 tangga, sekarang bagaimana kalau kita turunnya 3 tangga? Berarti ditambah nolnya 3 atau dikali 1000. Coba tebak. 2 kilogram berapa gram? 2, kemudian belakangnya ada 3 nol. Jadi berapa ya? Wah, bener-bener nih, Mbak Siena, Mas Abiyu, Mas Jaiden, Mas Rosan. Waduh, kilat sekali. Kalau yang 24 kilogram, berapa gram? Hitungan ketiga sepertinya sudah ada yang jawab nih nanti. 1, 2. Wah, bener Mas Jaiden, sudah kilat sekali. 2400. Betul. Gue jawab. Sekarang kebalikannya. Kalau naik, berarti dikurangi 3 nolnya. Yuk lanjut. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mbak Naifa yang pertama. Betul. Good job. Untuk yang 10 gram berarti sama dengan 10 kilogram. Good job. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita. Masih berapa menit? Nah, ini kita ketemu Pak Panji sekarang. Pak Panji memiliki 2 keranjang kencur. Keranjang pertama berisi 5 ons. Keranjang kedua berisi 200 gram. Berat kedua keranjang dalam gram adalah, nah yuk kita tulis kalimat matematikanya. 5 ons ditambah 200 gram. Satuannya berbeda ya, maka kita ganti ke satuan gram. Nah, kalau ons ke gram, turun 2, berarti ditambah nolnya 2. Ya kan? Berarti 500 gram ditambah 200 gram. Wah, Mbak Zaza udah jawab nih bener. Yang jawab 7 gram, coba dikoreksi lagi. Dari ons ke gram, turun. Kalau turun berarti nolnya ditambah 2.
Betul, jangan lupa kalimat kesimpulannya. Jadi, berat kedua keranjang adalah 700 gram. Mudah ya? Betul, Mas Elvino, Mas Ryan. Kemudian, soal cerita yang kedua. Ibu memiliki 5 kg beras. Kemudian ibu membeli lagi 20 ons. Kalau beli lagi berarti dijumlahkan. Betul. Ya, kita langsung tulis kalimat matematikanya. Yang pertama, 5 kg ditambah 20 ons. Kita rubah ke satuan ons. Dari kilogram ke ons. Turun ya, berarti dikali 10. Nah, yuk kita jumlahkan coba. Tadi ada yang jawab udah 700. Bener nggak nih kalau 700? Kelebihan nolnya nih. Ya, 70 ons jawabannya. Mbak Caca betul, Mbak Naifa betul. Terima kasih. Jadi, berat seluruh beras ibu adalah 70 ons. Diingat-ingat ya, kalau turun satu tangga, ditambah nolnya 1. Kalau turun 2 tangga, ditambah nolnya 2. Gitu ya, kalian kalau hafal tangganya, insya Allah soal apapun kalian bisa mengerjakan. Nah, sekarang ini adalah yang paling gampang, perbandingan satuan berat. Ini kelihatan. Waduh. Nah, di sini ada gula, beratnya 70 ons, dan gula-gula yang di wadah yang lebih kecil, 20 ons dan 20 ons. Kita jumlahkan dulu. Yang kecil-kecil. Berarti berapa? 20 tambah 20? 40 ons ya. Nah, ini udah ada yang nebak nih ternyata di kolom chat. Kira-kira simbolnya bagaimana ya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Yang dimakan yang besar ya, ingat. Betul. Mas, siapa nih? Mas Abiyu, bener. Ya, good job. Gini ya, simbol-simbol untuk perbandingan. Jangan lupa. Lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Untuk yang botol-botol ini, coba kalian tebak dulu deh. Bu Laras mau diem dulu. Mas Ken sudah menebak. Mbak Askia juga sudah menebak. Mas Ibra juga sudah menebak. Mas Rafka sudah menebak. Mas Aro sudah menebak. Waduh, ini kok pakai kurung 2. Tapi benar juga jawabannya. Betul, jawabannya adalah kurang dari. Yang dimakan yang besar ya. Sip, good job semuanya, jawabannya sudah betul. Lanjut. Nah, sekarang ada apel, ada semangka, dan ada durian. Kalau berbeda satuannya, kita rubah ke satuan yang sama. Kita jadikan kilogram semuanya. Gram ke kilogram, karena dia naik, maka nolnya dikurangi 2. Nah, kira-kira simbolnya kemana nih? Wah, Jadun banyak banget ininya simbolnya. Betul, seperti ini simbolnya. Good job, kids. Lanjut, untuk yang semangka dan durian. Yuk, kita rubah satuannya juga ke ons. Di mana ya yang dimakan? Betul, yang semangka. Good job. Nah, kalau dirubah ke satuan gram, dari ons ke gram, turun 2 tangga. Berarti ditambah nolnya 2 ya. Good job. Apa ya? Oke, ini ada 5 poin penting. 6 ini kita sudah mempelajari satuan panjang dan satuan berat. Yang dipelajari adalah alat ukur panjang dan berat yang baku,
tadi kalau panjang adalah penggaris dan beberapa meteran, kalau berat adalah timbangan-timbangan, kemudian konversi satuan panjang dan satuan berat, penjumlahan dan pengurangan. Kalau di perbandingan ada perbandingan ini ya, perbandingan berat. Kalau di satuan berat, jangan sampai kebalik untuk simbol-simbolnya. Kemudian di kedua materi kita sudah belajar juga tentang soal cerita. Ya, ini boleh kalian screenshot untuk bahan belajar kalian. Gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai materi pendalaman matematika pada hari ini. Oke. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Bu Laras ingatkan sekali lagi, kalau minggu depan kita sudah PTS. Iya, pembelajarannya sudah selesai anak solih, alhamdulillah. Materinya ada di dua buku ini, di buku 2E dan buku 2F. Silakan kalian bisa dipelajari kembali materi-materinya. Bu Laras kemarin sudah ada beberapa latihan soal dari worksheet atau dari buku-buku kalian juga. Nah, boleh kalian kerjakan ulang untuk latihan-latihan ya anak solih. Nah, yang perlu kalian coba-coba ulang lagi yaitu soal cerita. Nah, coba bedakan ya, kalau ada kata kuncinya, berapa seluruh, gitu kan, berarti dijumlahkan. Kalau ayah memotong atau ayah mengurangi atau ibu menjualnya, nah itu berarti dikurangi. Jangan sampai kebalik-balik ya anak solih. Kemudian perlu diingat lagi soal tangga, satuan panjang, dan satuan berat. Itu juga jangan sampai kebalik-balik. Yang atas adalah sentimeter, kemudian jarak satu tangga, kemudian sentimeter. Untuk yang berat, kilogram, ons, kemudian dekagram, dan yang terakhir gram. Gitu. Nggak mudah banget ya ternyata belajar matematika. Senang nggak? Senang semuanya ya, pokoknya tetap semangat, tetap ada yang nggak suka matematika ya, sedih banget. Matematika tuh mudah insya Allah anak solih. Nah kemudian kalau ada anak-anak yang masih belum jelas, misalnya bagaimana ya cara mengerjakan soal matematika ini, soal cerita atau soal satuan berat atau satuan panjang, kalian boleh banget tanya ke Bu Laras. Mau jam berapapun insya Allah Bu Laras jawab deh. Tapi jangan tanya ketika ujian ya, pas ngerjain, kalian juga sama nanya sambil nanya sama Bu Laras. Nggak boleh ya. Oke anak solih, silahkan dipersiapkan untuk PTS besok. Materi-materi untuk mapel yang lain, insya Allah Bu Laras, Bu Isna, dan Bu Putri sampaikan di grup. Semangat belajarnya, tetap semangat anak solih. Kalian walaupun belajar di rumah tetap harus sarapan pagi, tetap harus mandi pagi. Sholatnya 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong. Oke? Kemudian mengajinya, sholat duhanya juga. Jangan